Oke, Sa. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Eh, saya mau bertanya Pak Mm-mm. tentang cara ngelamar kerja itu pakai email. Soalnya saya udah Mm-mm. coba lamar kerja di mana-mana pakai email, tapi nggak ada satupun yang lolos Pak. Itu gimana ya Pak? Ada triknya atau gimana? Oke, boleh nanya nggak kamu ngirim lamaran itu setiap hari nggak ya, Sa? Nggak setiap hari sih Pak, tapi seminggu itu ada 4 atau 5 kali. 5 kali. Nah, misalkan hari ini kamu ngelamar kerja gitu kan? Hari ini kamu bisa ngirim satu hari tuh bisa ngirim berapa lamaran gitu? Ya lewat email dan Bisa, lain-lain gitu. itu bisa 5 atau sampai 7 lamaran Pak. Soalnya saya gunain email, Glean sama lulus lulus apa ya? Lulus kerja kalau nggak Kita salah. Di LinkedIn lulus. juga. Ah ya, kita lulus. LinkedIn juga. Tapi sehari Iya, paling banyak kamu bisa 7 lamaran ya. iya paling banyak 7 lamaran itu misalkan hari ini kamu ngirim 7 lamaran. Itu yang email kira-kira ada berapa? 2 atau 3. 2 atau 3 ya. Oke. Aku jawab dulu ya saya gitu. Terkait dengan kamu sudah mengirimkan lamaran rutin itu bagus. Saranku silahkan ditingkatkan kalau bisa setiap hari kamu ngirim lamarannya. Oke. Nomor satu itu. Yang kedua, yang udah bagus lagi adalah sumber lowongan pekerjaan kamu ada banyak, sumber infonya ada banyak gitu ya. Tadi kamu sebut ada dari sini, 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 itu udah banyak bagus. Yang perlu ditingkatkan adalah jumlahnya yang kamu kirim dalam waktu sehari. Kenapa? Karena teman-teman di grup loker itu bisa 20 sampai 30 lamaran gitu per hari gitu. Aku nggak bilang bahwa silahkan angka tersebut jadikan patokan dan pasti ada panggilan kalau jumlahnya sebanyak itu. Enggak. Masing-masing orang silahkan ukur sendiri. Tapi ibaratnya saat tadi kalau kamu sebut ya, mungkin job street kita lulus, Glints, LinkedIn, 4 ini ya. Katakanlah ini dua, 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 dua aja udah 8. Udah lebih dari yang biasanya kamu kirim gitu. Nah, sekarang coba kamu motivasi diri sendiri ibaratnya. Ini misalkan Glints ya. Ini kan Glints kan luas banget nih. Lokernya juga banyak. Masa sih aku cuma bisa ngirim lamaran 2 gitu. LinkedIn nih. LinkedIn kan nggak cuma loker nih. HRD juga banyak. User juga banyak. Masa iya LinkedIn yang seluas ini aku cuma bisa ngirim 2 apa 3 gitu. Jadi biar nanti kamu bisa terukur sebenarnya sehari itu kamu bisa ngirim lamaran berapa banyak gitu. Karena balik lagi, waktumu 24 jam, dikurangi waktu tidur, dikurangi waktu bantuin orang tua, dikurangin waktu me time kamu ngapain lah gitu kan. Itu pasti akan ada waktu produktif yang bisa kamu gunakan untuk ngelamar kerja. Masa iya sih? Sesibuk itukah kamu sehingga sehari cuma bisa ngirim 7 lamaran gitu? Coba dievaluasi lagi hal-hal semacam itu, oke? Nah, sekarang aku masuk ke pertanyaan kamu terkait dengan mengirimkan lamaran lewat email. Pada saat kita mengirimkan lamaran melalui email, yang perlu kita perhatikan itu adalah nomor satu adalah kelengkapan dokumennya. Oke, kelengkapan dokumen itu apa? Ya, mulai dengan CV, mungkin lamaran, dan dokumen-dokumen pendukung. Udah lengkap belum? Gitu. Walaupun nanti di awal sebenarnya sebelum udah lengkap belum adalah bikinnya udah bener dulu ya, gitu. Bikinnya udah bener, nah di situ kan kamu punya lengkap tuh. Nah setelah itu, kamu baca dulu lokernya, di arahan lokernya gimana, gitu. Di situ dimintanya secara detail atau tidak. Dia mintanya kalau misalkan mintanya sudah detail, silahkan kirimkan CV ini ke sini, ikuti saja. Tapi nanti kalau permintaannya itu nggak detail, misalkan silahkan kirimkan CV dan dokumen terkait ke sini gitu. Kan nggak jelas nih sebenarnya dia minta CV sama apa. Ya udah yang standar saja gitu. Misalkan CV, ijazah, transkrip, sertifikat-sertifikat atau lamaran CV, ijazah, transkrip, lamaran CV, portofolio. Pokoknya semua yang selain yang dokumen pribadi gitu. KTP, KK, SIM, NPWP, SKCK, vaksin, kartu kuning, nah gitu-gitu tuh nanti tuh, itu di apa namanya tahap selanjutnya aja gitu. Nah setelah setelah kamu udah menyiapkan dokumennya yang ada gitu kan, habis itu kan kamu masukkan tuh ke email, ya kan, dilampirkan, diisi dan lain-lain gitu. Nah pastikan body email sudah terisi dengan benar, nama file dari dokumen-dokumen yang kamu lampirkan udah benar gitu. Saranku sih jadikan satu file PDF di rename ya gitu, cek ulang mulai dari judulnya,
mulai dari emailnya tujuannya kemana, mungkin ada sisi kemana gitu, ya kan. Kemudian dilihat dari sisi isi body emailnya dan lain-lain gitu. Pastikan itu nggak ada yang miss saja gitu. Kebanyakan yang miss tuh misalkan kayak dokumen udah dilampirkan tapi dikompres gitu, nggak dicek lagi. Setelah dibuka ternyata blur gitu. Dokumennya lengkap tapi nggak layak untuk dilihat, ya buat apa gitu. Atau ngelampirin dokumen-dokumen dan lain-lain, body emailnya kosong. Jangan sampai body email tuh wajib keisi ya gitu. Nah, setelah semuanya lengkap, kamu kirim. Nah, ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan untuk mengirimkan lamaran. Kalau kamu memperoleh info lokernya itu di hari kerja dan jam kerja, silahkan kirimkan di hari kerja dan di jam kerja juga. Maksudnya segera aja gitu. Terlebih itu di hari kerja dan jam kerja. Tapi kalau kamu dapat info lokernya itu di luar jam kerja, di luar hari kerja, saranku sih dikirim segera juga gitu. Banyak orang yang bilang kalau ya Kak, kalau ngirim lamaran lewat email, bagusnya kan di hari kerja, jam kerja. Itu benar, itu strategi juga. Tapi kita cek dulu ya, tergantung case-case-nya ya gitu. Kalau memang itu, misalkan hari ini hari Sabtu, rekruternya posting loker di LinkedIn-nya beliau. Pagi-pagi beliau posting loker jam 9 pagi, ada loker sesuai dengan kamu. Arahannya adalah kirimkan lamaran melalui email. Padahal ini Sabtu pagi dan itu loker baru di post sama rekruternya di akunnya langsung. Ya kalau kamu pakai general kan, oh berarti di ngirim email hari kerja aja, jam kerja. Masa kamu tunda hari Senin pagi gitu kan? Saranku ya saat itu juga. Kenapa? Karena rekruternya baru post. Barangkali dia masih di depan akun LinkedIn-nya, masih di depan laptopnya gitu loh. Nah, kayak gitu. Jadi silahkan dikirimkan segera aja nggak apa-apa. Karena tidak akan mengganggu email sifatnya. Beda sama telepon gitu ya. Kalau nelpon orang di luar jam kerja ganggu. Kalau email mah kirim-kirim aja nggak apa-apa. Biar besok itu biar tenaga kamu, ide kamu, kreativitas kamu habis untuk loker-loker yang keluar besok, rilis besok gitu. Karena aku yakin setiap hari itu pasti akan ada loker yang muncul. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Begitu kamu udah ngirim lamaran, coba kamu rekap dulu gitu. Ya, hari ini aku ngirim lamaran, bikin tabel Excel atau apa terserah kamu di situ. Ya kan, hari apa misalkan, nama perusahaan, jabatan apa, kirim via apa gitu. Ada recapnya gitu. Di Excel juga nggak apa-apa. Untuk apa? Satu, untuk reminder kamu. Barangkali nanti ada panggilan, ya kan. Oh, ini aku ngelamar lewat apa ya, lupa, tinggal buka rekapan kamu gitu. Ya kan. Yang kedua adalah untuk evaluasi. Nanti kamu evaluasi, oh dalam waktu 1 minggu tuh aku udah ngirim sekian banyak lamaran. Sekian direspon, sekian nggak direspon. Apa yang salah ya, nggak direspon ya gitu. Terus dari sekian yang direspon, sebagian besar nolak. Sebagian kecil lanjut ke tahap selanjutnya. Sebagian yang lain cuma view atau unduh gitu doang. Nah, apa nih yang harus aku lakukan gitu untuk bahan evaluasi. Nah, buat aku kalau kamu rata-rata per hari itu cuma 2 sampai 3, seminggu ya paling 10-15-an ya masih kurang ya. Jadi belum bisa dianalisis secara terlalu detail gitu bahwa jangan-jangan aku ngirimnya salah. Kamu juga boleh kok setelah kamu ngirim lamaran via email, terus setelah itu kamu rekap, kamu boleh cari tuh rekruter perusahaan itu di LinkedIn. Udah gitu belum? Kamu coba connect, kamu coba sapa kenalan, terus sampaikan bahwa baru saja kamu mengirimkan lamaran di PT ini sebagai ini ke alamat email ini. Itu. Semoga lamaran saya sudah bisa diterima dengan baik. Apabila Bapak atau Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui LinkedIn ini gitu. Kenalan aja sama rekruternya gitu. Nggak apa-apa, itu bangun koneksi juga, ngirim lamaran juga biar kamu dinotis gitu. Ya. Jadi masih ada secara keseluruhan masih ada beberapa hal yang masih udah bener, cuma perlu ditingkatkan aja gitu. Rutinnya, jumlahnya gitu, baru nanti dievaluasi. Oke, itu sih. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang pengen kamu tanyakan? Silakan. Kita Yang diskusi. ngirim di email tuh kan berkas-berkasnya tuh kayak CV, surat lamaran kerja, itu tuh digabungin satu PDF atau PDF, satu PDF, satu PDF gitu. Ya, dijadikan satu PDF. Jadi satu file PDF terdiri dari banyak halaman. Kecuali memang ada format khusus yang diminta. Jadi ada sebagian lowongan pekerjaan yang dia tuh
gimana dokumen itu dilampirkan itu udah diatur di info lowongannya. Misalkan, silahkan kirimkan CV berbahasa Inggris maksimal sekian MB dengan format Word gitu. Itu suka ada tuh di lowongan itu udah diarahin gitu, ya kan? Oh, harusnya Word, ya kan? Terus maksimal sekian MB, CV-nya berbahasa ini gitu. Kadang udah ada yang ngatur gitu. Tapi kalau nggak ada yang ngatur, maka aku akan menyarankan jadikan satu file PDF aja yang terdiri dari beberapa halaman gitu. Oke? Apalagi Iya. hal general yang pengen kamu tanyakan? Hmm, Sejauh ini dalam kamu mencari sejauh ini kerja, ada tantangan atau kendala atau pertanyaan apa gitu? ada Pak. Apa Kemarin tuh? saya baru interview jadi content creator di sebuah perusahaan yang si HRD-nya bilang itu perusahaannya masih baru. Mm-mm. Terus dia bilang nanti kalau seandainya saya di hire itu saya dikasih apartemen. Nah, di mana di samping apartemennya itu studio tempat saya nge-live, tempat saya bikin content creator. Itu benar atau enggak sih Pak biasanya? Oke, kalau terkait dengan benar atau enggaknya lowongan pekerjaan nanti kita bahas di sesi lain dulu ya gitu. Karena aku butuh Oh, informasi tambahannya, oke? Nanti kita diskusi lagi soal itu ya gitu. Jadi jadi mungkin aku secara buat awalan dulu ya. Pada saat kita melihat suatu informasi lowongan pekerjaan, baik yang baru kita lihat jadi belum kita lamar atau ide udah kita lamar tapi ada panggilannya gitu ya. Kita wajib melakukan cross check di banyak tempat, di banyak channel gitu. Misalkan tadi kasusnya adalah kamu ditawari kerjaan atau kamu lihat poster yang kamu tuh baru dengar, baru lihat. Silahkan kamu harus temukan itu adalah nama perusahaannya dulu. Oke? Kalau ada lowongan pekerjaan nggak ada nama perusahaannya atau nama lembaganya, atau nama instansinya atau siapa bosnya kan aneh gitu ya. Kayak ini perusahaan apa gitu. Dibutuhkan ini nih. Nggak ada nama perusahaannya. Itu mungkin juga kalau itu personal gitu kan. Tapi kalau kalau yang harus kamu lihat secara umum adalah temukan dulu nama perusahaannya. Biasanya di lowongan kan ada nama perusahaannya. Setelah itu kamu cari persis kayak yang tertulis di poster lokernya. Titik komanya itu. PT ini misalkan, cari di mana di Google dulu, seret gitu. Dari Google nanti kamu lihat apa? Ulasan. Ada nggak ulasan-ulasan yang pernah bahas di suatu komunitas apa online? Ada nggak gitu? Atau untuk menemukan apa? Website perusahaannya bisa. Jadi cari di Google Search biasa dulu untuk cari website atau ulasan-ulasan online terkait dengan perusahaan itu barangkali ada gitu kan. Yang selanjutnya adalah coba cari di Google Maps. Ada nggak di Google Maps gitu. Ingat ya, cari yang namanya persis, bukan yang mirip-mirip gitu. Ya kan? Kalau mirip-mirip kan ada indikasi-indikasi, ini cari yang namanya persis gitu. Oke? Lanjut ke tahap selanjutnya, yang ke tahap selanjutnya itu adalah cari di sosial media. Namanya kamu tulis persis gitu, minimal di Instagram ada official IG-nya, atau di TikTok, atau di LinkedIn, ada nggak gitu. Kalau di LinkedIn, cari perusahaannya atau orang yang bekerja di sana. Jadi nama perusahaan itu kamu ketik di search gitu kan, set gitu. Terus filternya pilih people gitu. Ada nggak orang-orang yang kerja di sana gitu. Oke. Nah, setelah udah kayak gitu, nanti hasilnya semacam apa gitu. Kalau masih belum yakin, tanya sama yang tahu. Kamu ada di grup lokerku. Boleh tanyain ke aku atau langsung tanya ke grup. Teman-teman ada info loker kayak gini. Ini valid enggak? Asli enggak? Saya udah cari di sini, hasilnya ini. Cari di sini. Kita kasih info dulu ya. Kamu kalau nanya sambil ada info pendahulunya dulu. Jangan kayak minta kita ngecek dari awal gitu. Ini ada ini ya. Jadi akhirnya kita bisa ambil keputusan. Oh ini kayak gini. Berarti kita coba cek yang sini yang belum gitu. Atau nanti yang udah kamu laporin coba sih kita cek ulang kayak gitu. Jadi kita udah ada gambaran. Nah, setelah semacam itu nanti baru akhirnya kita bisa putuskan ini perusahaannya oke atau enggak gitu. Jadi jangan langsung terlena sama fasilitas yang diberikan lah, lokasi bla 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 itu terlalu jauh ya. Validasi dulu asli enggaknya. Jadi kalau lihat loker itu satu validasi dulu asli atau enggaknya. Nomor dua setelah itu cek masih berlaku enggak gitu atau udah kedaluarsa gitu. Kalau udah baru yang nomor tiga adalah cocok nggak dengan kita gitu. Itu dulu. Tapi untuk yang case barusan di sesi detail aja ya gitu. oke. Nanti aku kasih gambaran. Terus apa lagi yang pengen kamu tanyain?
yang sifatnya Eh, general. Mm. apa ya? Sejauh ini mungkin itu dulu. Ada Pak. Apa tuh? Misalnya nih, saya ngelamar kerja tapi di luar jurusan saya gitu Pak. Mm-mm. Tapi saya mempunyai pengalaman di bidang itu di organisasi. Nah, cara menyampaikannya ke HRD nanti itu gimana ya Pak? Satu, cara menyampaikan itu pasti yang dituntut adalah menyampaikan secara tertulis dulu, ya nggak? Kan Iya, kamu kan di awal akan dinilai dari apa yang tertulis. Betul ya? Nah, iya terus boleh Pak. oke, Sa, aku lanjut ya, Sa. Jadi terkait dengan tadi ya, kamu kan akan di awal itu adalah memberitahu kelebihan kamu lewat apa yang tertulis dulu gitu ya. Jadi, pastikan setiap informasi penting itu ditulis. Kalau perlu dijabarin, dijabarin. Boleh nggak kita ngelamar pekerjaan di luar bidang utama kita? Boleh. Biasanya kalau kamu fresh grade, biasanya kan menyebut bidang bidang utama itu adalah sesuai dengan background pendidikan terakhir gitu kan. Boleh nggak kalau kamu ngelamar kerja di luar itu? Ya boleh. Lalu gimana untuk menunjukkan bahwa saya tidak cuma pengen ngelamar kerja di bidang itu, tapi saya juga bisa. Nah, kita kan nggak mungkin cuma modal aku pengen aja kerja sebagai itu gitu. Di CV kan harus tertulis aku pengen kerja sebagai ini karena aku punya modal, aku punya alasan yang kuat. Nah, alasan yang kuat ini bisa tertulis di apa? Pendidikan non formal mungkin. Mungkin pendidikan formalmu ini tapi kamu pernah ikut kursus ini, bootcamp ini, dan kamu ngelamar seolah-olah bilang mungkin pendidikan utama saya nggak sesuai, tapi dari bootcamp saya belajar itu. Makanya info bootcamp itu dijabarkan di CV. Begitupun kalau sesuai dengan organisasi, misalkan ada organisasi atau pelatihan atau apapun itu, mungkin dari background saya yang kemarin nggak terlalu relevan, tapi dari organisasi saya nonjolin itu. Pastikan nulis di organisasinya itu ya dijabarkan gitu. Jadi tidak hanya nama organisasi, periode apa, jabatan apa, tapi tanggung jawabnya apa gitu. Biar ibaratnya relevan. Kenapa relevan itu? Relevansi itu nggak harus cuma dilihat dari judulnya saja. Kuliah jurusan akuntansi jadi staff accounting, ya nggak harus kayak gitu gitu. Mungkin dari judulnya mungkin bisa beda, tapi kegiatan di dalamnya kamu melingkupi itu, mencakup itu juga gitu. Jadi pastikan itu tertulis dan dijabarkan. Gitu ya. Beri kita alasan, jadi kamu sudut pandang gini. Beri kita alasan bahwa kamu pengen kerja di luar bidang utama kamu itu lebih dari sekedar pengen, tapi kamu punya modal. Nah, modalnya itu akan kita cari tuh, nggak cuma di pengalaman kerja, mungkin di pengalaman pendidikan, mungkin dari organisasi, mungkin dari sini sini sini. Pelan kerja juga nggak cuma kerja kantoran, mungkin kalau kamu ada freelance, part time, entrepreneur, tetap kita bisa baca di situ. Akhirnya kita pertimbangkan, gitu ya saya. Pastikan itu tertulis dulu dengan baik dan benar. Oke? Ada hal lain nggak yang pengen kamu tanyain lagi, yang general? Sejauh ini mungkin cukup Pak. Cukup ya? Oke? Iya, Sekarang kita masuk ke sesi detail dulu ya.